Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Susanto dari kelas IF 103 Program Studi S1 PJJ Informatika dengan NIM 250401010007. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah ICT Literacy yang nomor ketiga dengan soalnya sendiri. Berdasarkan tugas kelompok Anda, buatlah dalam video singkat maksimal 30 menit untuk menjelaskan salah satu paper yang menurut Anda yang paling bagus, meliputi judul paper, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan data yang diolah, hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Di sini izinkan saya menjelaskan untuk materinya tersebut. Dan jurnal paper yang saya pakai itu sendiri jurnal paper yang ketiga yang dibuat oleh saya sendiri, yang beberapa sumber yang saya cari. Oke, yang pertama, jurnal paper ketiga, judulnya adalah Transformasi Digital dalam Kewirausahaan, Kesehatan, Peluang dan Tantangan bagi Kesehatan Masyarakat. Penulisnya sendiri yaitu Muhammad Yusril Yunus, Muhammad Syukur, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar, tahun 2025. Sumbernya RIGGS, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Latar belakang perkembangan teknologi digital dalam era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence AI, dan Big Data Analistik telah membawa perubahan mendasar di sektor kesehatan. Digitalisasi ini melahirkan model bisnis baru yang disebut kewirausahaan kesehatan digital, Digital Health Entrepreneurship. Fenomena ini di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa startup seperti Halodoc dan Alodokter. Meskipun menawarkan potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, layanan transformasi ini juga menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan digital, isu privacy, serta rendahnya literasi teknologi di masyarakat dan tenaga kesehatan. Ada beberapa tujuan penelitian. Di sini ada 4 tujuan penelitiannya. Yang pertama, menganalisis perkembangan kewirausahaan kesehatan digital. Yang kedua, mengidentifikasi peluang yang dihadirkan bagi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang muncul dalam implementasi teknologi kesehatan digital. Yang keempat, ada mengkaji strategi penguatan ekosistem kesehatan digital khususnya di Indonesia. Metode penelitiannya ada di sini, ada 3 beberapa metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematik literatur review yang bersifat deskriptif atau analitik. Yang pertama, sumber data, publikasi ilmiah, laporan lembaga internasional seperti WHO dan OECD, dan artikel akademik periode 2018 sampai 2025. Proses seleksi melalui tahapan identifikasi awal pada database seperti Scopus dan PubMed, screening hingga evaluasi akhir, menghasilkan 25 artikel ilmiah dan 5 laporan. Kebijakan resmi, teknik analisis, menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antar konsep seperti peluang digital, hambatan regulasi, dan dampak sosial. Lalu ada beberapa hasil kajian yang didapat pada jurnal paper ketiga ini. Hasil kajiannya menyoroti beberapa poin utama terkait transformasi digital. Yang pertama, peluang pemanfaatan telemedicine, AI, dan mobile health.
mampu memperluas akses layanan di hingga 63% di daerah non perkotaan di Indonesia. AI juga terbukti menurunkan kesalahan diagnosis kanker hingga 15%. Lalu kedua, efisiensi. Integrasi teknologi berpotensi menurunkan biaya operasional sistem kesehatan hingga 30% melalui otomatisasi administrasi. Penggunaan aplikasi kesehatan meningkatkan tingkat kepatuhan terapi medis sebesar 22%. 4. Masalah kesenjangan digital. 40% masyarakat di daerah tertinggal belum memiliki akses. Risiko kebocoran data pada 20% aplikasi kesehatan mHealth, serta rendahnya kepercayaan diri tenaga medis, hanya 37% dalam menggunakan teknologi. Lalu ada keterbatasan, limitation, saran atau penelitian selanjutnya. Keterbatasannya, penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder, sehingga tidak dapat menggambarkan dinamika lapangan secara real time. Terdapat pula keterbatasan akses terhadap jurnal internasional berbayar dan heterogenitas konteks antar negara yang mempengaruhi intervensi. Saran atau arah masa depan. Diperlukan kebijakan publik yang mendukung inovasi melalui insentif pajak bagi startup sosial, penguatan regulasi keamanan data, serta peningkatan literasi digital bagi kesehatan secara masif. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oke, paling itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.